Shalom, selamat malam Amang Inang dan juga anak-anak kami sekalian. Acara kebaktian lingkungan HKBP Resort Sungai Langkai hari Rabu dan hari Kamis tanggal 29 dan tanggal 30 Juli 2020. Sebelum kita memulai acara kebaktian pada malam hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini, memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami, sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk ibadah lingkungan malam ini tertulis di dalam Keluaran pasal 23 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 9. Begini firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin
di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Allah yang kami sembah, dalam nama Putramu Yesus Kristus, segala ucapan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, buat berkat yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Engkau senantiasa menemani kami, Engkau senantiasa melindungi kami dari setiap kegiatan kami. Ya Tuhan, kami hendak mau bersekutu dengan Engkau. Persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi bekal kami untuk melanjutkan hari-hari kami. Dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 5, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 5, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Jika memperhatikan cara hidup jemaat mula-mula, mungkin kita akan dibuat malu. Mengapa? Karena jemaat pada zaman rasul-rasul memiliki hati yang mau berbagi. Mereka suka memberi persembahan, rela menjual harta kepunyaannya untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul dan kemudian dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Bahkan dikisahkan ada seorang yang bernama Yusuf dan para rasul memanggilnya Barnabas, orang Lewi dari Siprus, jauh-jauh datang untuk memberikan persembahan hasil menjual ladang. Jumlah uang yang dipersembahkan pasti sangatlah besar dan itu sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkan. Melihat ada orang asing yang sangat kaya membawa persembahan yang banyak dari hasil penjualan tanah, mendorong Ananias dan Safira untuk turut pula menjual sesuatu yang mereka miliki. Ananias dan Safira adalah pasangan suami istri yang tinggal menjadi anggota gereja mula-mula di Yerusalem. Ananias berarti Allah telah memberikan, sedangkan Safira adalah cantik. Nama mereka indah dan bermakna, namun itu bukan jaminan bahwa perilaku mereka berkenan di hadapan Tuhan. Mereka berdua dianggap sebagai jemaat yang tidak taat kepada Tuhan. Ananias dan Safira sudah mendengar tentang Injil, tetapi tidak percaya. Ananias dan Safira mendengar terus seruan bertobat, tetapi tetap mereka hidup di dalam keadaan palsu dan penuh kemunafikan. Mengapa harus hidup dengan kepalsuan seperti itu? Karena mereka menantikan hormat dari manusia lebih daripada hormat dari Tuhan. Mereka menjual tanah mereka bukan karena kerelaan. Mereka tidak didorong oleh kasih kepada sesama, tetapi mereka tidak mau tertinggal di dalam menjadi saleh di tengah-tengah umat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mereka hanya ingin mendapatkan sebuah penghormatan. Namun, Rasul Petrus tahu isi hati mereka. Dikatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Persekongkolan yang dianggap tidak akan membawa akibat apa-apa, ternyata berakibat fatal. Baik Ananias maupun Safira mati secara tragis dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Ketidakjujuran yang membawa kepada petaka. Setiap orang bisa berkonspirasi untuk banyak hal, termasuk dalam hal keuangan. Tapi ingat, Roh Kudus tidak bisa didustai. Kejujuran adalah kunci sukses dari sebuah keberhasilan. Tapi ketidakjujuran membawa bencana. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi orang yang tidak jujur dirusak oleh kecurangannya. Perilaku Ananias dan Safira sangat mungkin menjadi perilaku kita dengan sadar tidak jujur dengan berkat yang Tuhan berikan, bahkan kadang secara berani bermain-main dengan Tuhan. Hal ini harus menjadi catatan bagi kita agar meninggalkan perilaku yang buruk itu, sehingga agar kita bisa memberi dengan berkorban, bukan mencari kepentingan sendiri. Dengan demikian ada beberapa hal yang perlu untuk kita renungkan di dalam firman ini. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang menuntut kesucian dan tidak bisa dipermainkan. Dia tidak berkenan kepada segala jenis kecemaran. Terkadang dia menghukum, terkadang dia menyatakan anugerah dan menahan penghukuman. Yang manapun yang dia lakukan, semua seharusnya mendidik kita untuk makin takut akan Tuhan. Jika manusia takut akan Tuhan, maka hidup manusia akan dipenuhi dengan damai sejati. Mengapa demikian? Karena setiap kejahatan, setiap dosa, dan setiap pelanggaran dilakukan karena manusia mengabaikan Allah yang sejati. Yang kedua, mencari pujian dari manusia adalah hal yang kosong dan hampa. Inilah yang membuat orang berani berbuat dosa, asal tetap terlihat baik di depan manusia. Mau korupsi, silakan, asal tidak ketahuan. Mau berdusta, silakan, asal tidak ketahuan.
Ananias dan Safira berani menipu Tuhan karena mereka mau diakui dan dikagumi oleh manusia. Tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menjadi hakim atas segala sesuatu. Jika Tuhan yang menghakimi segala sesuatu, bukankah kita seharusnya mempunyai perasaan takut kepadanya? Biarlah kita selalu mengingatkan diri kita semua bahwa ada Tuhan yang melihat dan menghakimi setiap tindakan kita. Amin. Kita berdoa. Rasa syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan buat berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami dengan dua orang tokoh, Ananias dan Safira, yang mana mereka mempersembahkan bukan dengan kerelaan hati, tetapi setengah dari apa yang mereka miliki, karena mereka hanya menginginkan rasa hormat dari manusia, tetapi tidak menghormati Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami adalah manusia yang senantiasa mau belajar dan tidak akan pernah bisa terlepas dari didikan-Mu. Engkau Tuhan yang senantiasa menguatkan kami seluruh jemaat-Mu, membimbing kami menjadi orang-orang yang lebih takut kepadamu, mempersembahkan apa yang kami punya bukan karena banyaknya, tetapi dari kerelaan hati dan kerendahan hati kami mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Ya Tuhan, dalam kesempatan malam hari ini, persekutuan kami, sinarilah seluruh hati jiwa kami, jemaat-Mu, agar kami boleh hidup dengan Engkau di dalam rasa syukur dan di dalam rasa terima kasih, karena Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, terlebih di masa-masa pandemik COVID-19 yang masih kami rasakan hingga pada saat hari ini. Banyak yang susah, banyak yang lemah. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memberikan penghiburan kepada kami semua, agar kami dikuatkan oleh iman kami di atas dasarkan Roh Kudus yang senantiasa bekerja di dalam hidup kami. Dan kami mengaku ya Tuhan, kehadapan-Mu, kami adalah manusia yang lemah, yang masih senantiasa melakukan kesalahan dan dosa. Ampunilah Tuhan, supaya kami lebih layak untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Doa syafaat dari salah seorang keluarga. Jika memakai video, boleh di-pause sejenak. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oh
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.